90.60 FM PTPN Radio. Your hits and favorite station. Good morning Jakarta, selamat pagi. Kembali lagi bersama dengan Zara Pagi With DVD. Dan hari ini sebenarnya kita tadi nggak bilang ya di awal kalau hari ini ada yang spesial Jakarta. Udah, kita mau belajar hari ini. Betul, kita akan luar belajar. Luar biasa banget. Kita udah puasa, belajar pahalanya 2 kali lipat tuh. Masya Allah, luar biasa. Ya. Hari ini kita akan ngobrol. Karena kan tadi sebenarnya kita sudah spill tentang investasi, nabung apa segala macam. Ini saatnya, bro. Wis, emang ada apa sih, bro? Ini dia, bro. Apaan? Kita intro dulu kan. Oh ya, intro dulu boleh. Iya kan. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan salah satu gebrakan baru. Okay. Ini dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko atau DJPPR. Ini merupakan bagian dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Jakarta yang punya tanggung jawab mengelola pembiayaan APBN di situ, bro. Dan dalam pelaksanaan tugasnya DJPPR ini menerbitkan beberapa instrumen, tapi bukan gitar gitu, bukan. Beda nih. Bukan ketipung gitu. Bukan. Ini instrumennya investasi publik dalam surat berharga negara atau SBN retail. Ini untuk mendukung pembiayaan kebutuhan belanja pembangunan di Indonesia dalam APBN Fair. Oh, begitu. Oh ya benar juga. Soalnya kemarin di tanggal 7 Maret ya, hari Jumat tepatnya, pemerintah juga resmi membuka masa penawaran sukuk tabungan seri ST014 kepada investor individu warga negara Indonesia ya. Warga negara Indonesia ya. Zimbabwe kayaknya nggak bisa. Bukan. Nggak bisa ya. Iya, secara online melalui platform Mitra Distribusi atau MIDIS namanya kayak gitu. Dan masa penawaran ini berlangsung mulai tanggal 7 Maret kemarin sampai 16 April 2025. Nah, ini apa sebenarnya ST014 atau ST014? Betul, karena kita tahu ST12 ya. Iya kan? Bener lagi. Kita nggak tahu kalau ST014 ini apa. Jadi kita langsung tanya aja sama yang ahli, yang tahu aja. Betul, kita langsung berbincang-bincang, kita kenalan dulu. Selamat pagi, ini Mas-mas ya panggilannya, Mas ya? Mas-mas ya, Mas-mas. Iya dong, selamat pagi Mas-mas, apa kabar? Baik. Mungkin boleh kenalan dulu dari siapa? Silahkan, monggo. Dari yang paling kanan mungkin boleh deh. Kanannya saya deh. Oke, boleh. Oh enggak, Mas. Perkenalkan, nama saya Waradika Heramunggaran. Panggil aja nanti Dika aja ya, Mbak. Dika. Oke, Mas Dika. Saya pelaksana di DJPPR sebagai pengelola transaksi di DJPPR. Oke, DJPPR. Ada Mas Dika di sini ya. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Ismail Arisandi. Saya sebagai pelaksana juga di Direktorat Pembiayaan Syariah DJPPR. Tugasnya ya salah satunya terkait dokumen hukum dan kesesuaian syariah. Oke. Selamat pagi Mas Ismail ya. Pagi. Selamat bergabung dengan obrolan dan juga selanjutnya ini nih. Iya, perkenalkan saya Nuryanto Eko, biasanya dipanggil Eko. Nah, di sini saya dari Philip Sekuritas selaku mitra distribusi dari ST014. Mitra distribusi gitu ya. Ini dari Philip Sekuritas gitu ya. Kabar baik Mas Eko? Alhamdulillah. Semuanya baik ya kabarnya ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Ini pagi ini kita sudah sedikit intro dan kita mungkin masih istilahnya masih belum kebayang ini apa sebenarnya ST014. Ini apa gimana mungkin bisa dijelaskan gitu ya untuk kepada Jakadara semua gitu biar paham ini apa sih sebenarnya gitu. Monggo silahkan. Siapa dulu nih? Ayo jangan rebutan ayo. Atau mungkin sebelum jauh ke ST014 ini atau mungkin bacanya ST014 bener Mas ya? Atau ST? Kalau kami biasanya nyebutnya ST14. ST14, gak ada nolnya. Oke, gak ada nol ST14. Nah sebelum jauh ke situ mungkin kita kayak intro dulu kali Mas ya untuk tren investasi belakangan di Indonesia. Kalau dari Mas sendiri melihatnya ini bagaimana Mas? Mungkin kalau kita lihat sekarang ya tren investasi itu kan macam-macam. Kebetulan juga masyarakat sekarang mulai melek investasi, terutama generasi muda. Generasi muda udah mulai investasinya udah mulai banyak, mulai dari reksadana, saham, kripto bahkan. Terus kita pemerintah tuh nawarin nih, ngelihat ini kayaknya ada yang bisa dijajakin. Kita menawarkan strategi bahwa ada surat berharga retail di mana untuk risikonya insya Allah kan kalau risiko dari pemerintah risikonya free risk ya, bukan ya insya Allah zero risk lah kita bilang kan. Terus yang kedua imbal hasilnya juga cukup menguntungkan gitu. Luar biasa kalau kita lihat dari dibandingkan mungkin dengan deposito atau yang lain, instrumen yang lain itu cukup menarik lah imbal hasilnya. Kemudian pajaknya juga
jauh lebih kecil dibandingkan deposito. Oke. Gitu. Jadi setuju dengan Mas Ismail juga karena belakangan juga banyak apalagi Gen Z ya Mas ya. Betul. Ini lagi pada wah kita lagi investasi nih, kripto segala macam gitu. Udah mulai sadar akan tabungan masa tua. Betul. Benar. Tapi sebenarnya ngomong tentang SBN sendiri ya Mas, surat berharga retail di surat berharga negara retail itu kan banyak jenisnya Mas ya. Betul. Apa aja sih jenis-jenisnya ini Kak? Mungkin boleh dikasih tahu ke kita gitu. Oke, untuk SBN retail ini ada dari cara pengelolaan itu ada 2. Jadi pertama itu yang dikelola secara konvensional, yang kedua itu cara dengan memenuhi prinsip-prinsip syariah. Untuk yang secara konvensional, produknya itu ada 2. Yang pertama itu obligasi retail Indonesia, atau biasa disingkat ORI. Yang kedua adalah saving bond retail atau biasa disingkat SBR. Nah, lalu yang dikelola dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah itu ada 3. Yang pertama itu ada sukuk retail atau biasa singkat SR. Lalu yang kedua adalah sukuk tabungan seperti yang sedang kita akan bicarakan nanti. Lalu yang terakhir ada CBLS retail atau kita biasanya nyebutnya sukuk wakaf retail. Sukuk wakaf retail. Betul. Oke, jadi ada jenisnya tuh beda tuh ya. Ada konvensional, ada syariah. Tapi nanti kita lebih ke menjurus yang syariah yang sukuk tabungan. Oke. Mungkin boleh dijelaskan kalau sukuk tabungan sendiri apa mungkin bedanya sama yang lain gitu? Bedanya sama yang konvensional atau mengenai konsepnya, prinsipnya gimana ini Mas? Kalau konsepnya yang jelas karena dikelola dengan prinsip syariah, jadi harus memenuhi prinsip syariah ya. Jadi kita harus memenuhi akad-akadnya. Di sini kita menggunakan akad wakalah. Terus kemudian salah satu karakteristik dari sukuk tabungan itu adalah dia itu tidak bisa diperdagangkan, tapi nanti kalau misalnya di pertengahan tenor itu jadi jangka waktu surat berharganya tersebut. Kalau di sukuk tabungan ini ada 2 dan 4 tahun. Jadi di pertengahan tenornya, misalnya untuk yang ST14, yang seri ST1402 sama ST1404. Kalau di ST1402 di tahun pertama itu kita bisa mengajukan early redemption atau pencairan sebelum jatuh tempo. Tapi cuma sebesar separuhnya aja. Jadi misalnya nih Mbak atau Mas lagi udah invest di ST14. Kemudian yang ambil yang tenor 2 tahun ya, kemudian di tahun pertama kemudian kayaknya butuh duit nih, dan saya bisa cairkan separuhnya gitu. Nah terus selain itu imbalannya juga tiap bulan dengan menggunakan mekanisme floating with floor. Jadi kita kan dasar acuan imbal hasilnya itu menggunakan BI rate. Nah jadi kalau misalnya BI rate-nya naik maka akan ikut naik itu imbal hasilnya. Tapi ketika BI rate-nya turun, itu nggak akan turun melebihi kupon yang ditetapkan di minimal di awal. Gitu. Wah, udah mulai terbuka ya. Lumayan. Lumayan ya kalau saya dengan otak saya yang sekecil ini ya. Ya, sama. Itu tapi mengenai syariah sukuk tabungan gitu kan. Kalau dari sisi mitra distribusi sendiri mungkin gimana nih Kak mengenai hal ini? Kayak tentang perubahan kalau dari masyarakat sendiri nih berinvestasi dalam beberapa tahun terakhir ini kayak apa sih faktornya Mas yang kayak biasanya menjadi pertimbangan orang-orang milih instrumen investasinya tuh gimana Mas? Nah kami melihat sebenarnya titik balik bahwa masyarakat kita banyak tertarik ke investasi itu sejak COVID Mas. Jadi ketika pandemi itu banyak masyarakat yang waktu itu ada peraturan terkait dengan PSBB, PPKM, memaksa mereka belajar dari rumah. Nah dari situ literasi edukasi banyak dari beberapa platform dan itu membuat mereka aktif berinvestasi dan itu pun berjalan sampai dengan saat ini. Bahkan kalau teman-teman semuanya ataupun pemirsa mendengarkan bahwa bahkan di beberapa tongkrongan itu mereka bahasnya adalah investasi. Bener lagi Mas, di Burjo aja ngomong investasi loh Mas ya. Luar biasa. Iya, baik itu saham, reksadana dan sekarang ada lagi yang cukup rame ada namanya SBN, sukuk ST ini dan tentunya pertimbangannya mereka yang pertama dari sisi literasi Mas, dengan kemudahan sekarang edukasi gampang, kemudian juga dengan potensi-potensi ada di market, return keuntungan, bahkan sekarang di sosial media itu banyak yang suka flexing keuntungan ratusan persen itu. Nah itu yang membuat bahwa sekarang minat investasi kita cukup tinggi di kalangan masyarakat. Wah, itu cukup mencambuk saya juga ya kayak yang flexing. Ini gimana sih caranya? Saya nggak paham gitu. Nggak ngerti saya. Tapi pengen juga gitu. Betul. Aduh, jadi penasaran ini. Ini nanti menarik adalah ngomongin tentang sukuk ini nanti ya. ST14 ini, gitu yang juga tadi sudah di intro.
ngomongin sukuk negara ini kan pertama kali diterbitkan pada tahun 2008. Nah, dan sukuk retail ini udah ada juga sejak tahun 2009. Mungkin boleh dikasih tahu ke Jakadara gitu, berapa sih total penerbitan hingga saat ini? Terus gimana juga dana hasil penerbitan ini digunakan? Kayak gitu. Nah, ini nih aku penasaran nih. Silahkan monggo. Jadi benar emang sudah dari tahun 2008 ya tadi ya, sebutnya dari 2009. Jadi untuk totalnya itu kami sudah menerbitkan ada 47 seri. Untuk yang sukuk retail ada 25 seri dan total jumlah penerbitannya itu rupiahnya ada 385,21 triliun. Lalu untuk sukuk tabungan kita sudah menerbitkan 17 seri. Nah, itu total rupiahnya itu sudah 112,21 triliun. Lalu untuk CLS retail ini yang untuk yang tadi yang konsep gabungan antara sukuk dan wakaf. Jadi itu sudah ada 337 miliar. Nah, untuk penggunaannya itu yang jelas itu untuk untuk biaya APBN, lalu untuk biaya proyek-proyek juga yang dibiayai oleh APBN. Salah satu proyeknya itu yang mungkin dekat dengan masyarakat dengan Jakadara sekalian itu adalah proyek ruas tol yang Solo Ngawi. Jadi ruas satu itu yang dari Kartasura sampai Karanganyar itu salah satu sumber biaya adalah dari SBSN. Itu salah satu proyek juga ya yang dari APBN juga itu tadi ya Mas ya. Betul. Nah ini kan diterbitkan dari 2008 sampai tadi udah ada sekitar 47 seri. Itu berarti beda-beda ya Mas ya. Maksudnya seri keluaran tahun segini kayak gitu. Beda, apa yang membedakan per tahunnya, Mas? Yang membedakan ya selain jadi kami kan ada beberapa inovasi, misalnya untuk satu tahun tertentu itu kita cuma menerbitkan satu seri, tapi dengan tenornya cuma tunggal. Tapi kami juga menerbitkan dengan tenor yang ganda juga. Jadi misalnya kayak yang ini kan sampelnya ada tenor 2 tahun dan tenor 4 tahun. Terus selain itu untuk biasanya tenor yang panjang, kami menerbitkannya itu sukuknya itu untuk yang jenis green gitu. Green sukuk ya. Green sukuk. Gitu. Begitu ternyata Fer. Gitu ternyata. Tapi kalau ngomongin sukuk tabungan seri yang 14 ini kan sebagai instrumen investasi dari masyarakat, ini selain memberikan keuntungan bagi investor nih, apa aja karakteristik utamanya gitu yang ngebuat lebih menarik gitu? Dan mungkin bagaimana juga investasi ini berdampak terhadap perekonomian nasional serta pembangunan di Indonesia nih Kak. Silahkan, monggo. Untuk karakteristik investasi di ST14 ini kan kita seperti yang disampaikan Mas Dika tadi ya. Ada dua tenor, ada tenor 2 tahun, ada tenor 4 tahun. Terus di suku seri ST14 ini kita punya imbal hasil yang ya tentunya lebih lumayan lah ya. Terus risikonya juga lebih terkendali, lebih rendah risikonya. Terus ada floating with floor yang tadi dijelaskan ya. Jadi imbal hasilnya nggak akan turun, tapi kalau nanti BI rate-nya naik, sebagai acuannya naik, maka imbal hasilnya pasti naik juga gitu terus untuk sisi likuiditasnya kan itu nggak diperdagangkan ya di pasar sekunder. Jadi ada early redemption atau pelunasan lebih awal. Early redemption biasanya untuk T2 itu di tahun 2026 dan untuk T4 tenor 4 tahun itu di tahun 2027 sekitar bulan Maret dan April juga ya. Jadi ada pelunasannya di situ nanti. Nah, untuk pembangunan nasional jadi kontribusinya kan karena itu proyek-proyek APBN tentunya kan ya. Jadi pasti berkontribusi untuk pembangunan nasional. Tadi salah satunya adalah ruas jalan tol tadi juga ya Mas. Ada green juga kan ya untuk lingkungan. Kalau yang green ini salah satu proyeknya apa Mas Santai Mas? Proyeknya salah satunya misalnya banyakkan persemaian modern itu di mana itu di daerah Sulawesi ya. Di Sulawesi ada. Terus proyek-proyek seperti yang berdampak yang bersinggungan langsung pada lingkungan untuk climate change gitu ya. Dengan kata green sukuk tadi ya, green. Jadi proyek-proyeknya itu lebih ke yang berdampak langsung ke lingkungan. Jadi kita sama berkontribusi juga dengan kita berinvestasi di ST14 T4 yang ini yang tenor 4 tahun. Itu kita berkontribusi untuk
melestarikan lingkungan. Oke. Jadi ada 2 seri juga tadi ya, ada yang ST14 yang T2 atau tenornya tadi 2 tahun ya Mas, sama T4 yang tenornya 4 tahun tadi. Betul. Nah, mungkin kalau ngomongin investasi gitu ya, ini mungkin masyarakat udah banyak sekali tapi masih ada keraguan gitu, khawatir dengan risiko gitu. Tapi kalau misal berbicara tentang ST14 sendiri, yang jadi keuntungan dan risiko di investasi di ST14 ini apa Mas kira-kira Mas? Kita mungkin bicara dari risikonya dulu ya. Iya boleh. Karena kan risiko itu salah satu hal yang harus dipertimbangkan sebelum kita berinvestasi. Jadi kalau untuk di ST14 ini, jadi risikonya ini ada yang utama itu ada 3 ya. Jadi ada risiko gagal bayar. Cuma kalau untuk ST14 karena dijamin undang-undang, jadi risiko itu bisa dibilang zero. Jadi, zero. Kalau misalnya misalnya nanti ada pun misalnya kemudian ada masalah, misalnya ada perang, nanti kita akan kemudian pasti akan untuk mengembalikan nilai sesuai dengan jumlah nominal yang diinvestasikan, gitu. Lalu yang kedua itu ada resiko likuiditas. Resiko likuiditas itu resiko ketika kita akan menjual di pasar sekunder. Cuma kalau ini karena ST14 ini adalah instrumen investasi yang memang tidak untuk diperjualkan di pasar sekunder. Jadi emang resiko ada, tapi ada hanya sedikit. Minim ya, bisa dibilang minim ya. Jadi kalau misalnya masih butuh uang gitu ya, yaitu seperti tadi ada mekanisme early redemption, dan keuntungannya early redemptionnya yang diajukan ini tidak ada redemption cost. Jadi biasanya kalau untuk yang misalnya kayak ada investasi lain, misalnya kita mau redemption, kita ada tambahan biaya karena belum jatuh tempo kok udah diambil. Ini kalau untuk suku ini tidak ada redemption cost-nya, salah satu keuntungannya. Lalu yang ketiga ada resiko pasar. Resiko pasar itu terkait dengan imbal hasilnya, terkait kenaikan, kan yang namanya pasar ya pasti ada sekali waktu yang imbal hasil itu nilainya naik atau nilainya turun. Nah, kalau ini karena menggunakan mekanisme floating weight floor, jadi imbal hasilnya itu aman, relatif lebih aman, karena apabila BI rate misalnya turunnya jauh pun akan terdapat kupon sesuai dengan yang tertera di pertama itu, akan lebih rendah dari itu. Nah, itu adalah keuntungan dan juga risikonya tadi. Tambah satu lagi Mas, keuntungannya itu adalah secara syariah sudah dijamin oleh DSN MUI. Jadi buat para investor yang punya concern terhadap syariah, maka ini adalah investasi yang paling tepat. Ada syariah juga itu tuh. Yang concern ya sama yang syariah gitu. Kan biasanya ada orang kalau nggak syariah tuh nggak mau. Boleh pilih ini. Ini ada nih. Betul sekali. Tapi mungkin ada mekanisme gitu nggak sih yang tertentu untuk mencairkan investasi sebelum jatuh tempo gitu di ST14 ini Kak? Ya betul, ada betul memang. Kita memang di ST14 ini mungkin risiko yang paling terlihat itu risiko likuiditas ya, karena memang nggak bisa diperjualbelikan di pasar sekunder. Cuman kami juga telah mengantisipasi itu dengan ada mekanisme early redemption tadi. Jadi nanti di pertengahan tenor apabila memang ingin melakukan pelunasan dipercepat atau early redemption bisa dilakukan. Jumlahnya 50%. 50% dari total investasinya. Kemudian ada bisa dicairkan itu di bulan April kalau nggak salah. April ya benar. Di bulan Maret April lah. Di bulan Maret sampai dengan April. Biasanya dibuka itu opsi early redemption. Berarti di bulan depan dong Mas ya? Bukan, maksudnya kan April ya. Iya. Untuk T2 itu di tahun 2026. Nah, untuk T4 nanti dibuka opsi early redemption di tahun 2027 bulan Maret dan April. Sampai April. Iya, nanti tertera ya di itunya di memo infonya di dokumennya. Sudah ada tuh ya untuk mekanismenya tadi terkait dengan early redemptionnya juga.
pagi mainan las. Cakep. Masih ngomongin ST14. Keren banget temen Pantun gua, macam lagi-lagi. apa itu? Agak ini ya, agak makso ya. Oh, sebenarnya. memang. It's okay, kencana. Enggak, Pak. Karena kalau kita nggak memaksa untuk belajar, mengetahui tentang ST14, kapan lagi, Bro? Keren banget temen gue bridgingnya. Aduh. Masih ngomongin seputar yang disebutin Denis tadi ya, suku tabungan ST14. Ini kita juga kepo banget nih, Cak, ada gimana cara belinya. Ini dia nih. Terus apa sih keunggulannya beli tuh melalui MIDIS atau mitra distribusi? Langsung aja tanya kali ya, Nis ya. Oke, langsung. Ini Mas Eko nih sudah siap nih. Gimana Mas Eko cara beli sukuk tabungan ST14 itu gimana, Mas? Ya, cara belinya sekarang semudah kalau kita check out di yang toko warna kuning ya, Mas. Kuning, Mas. Oh, orange. Kuning apa? Agak mirip sih kuning sama orange. Oke. Nah, kalau di kami kita bisa beli melalui aplikasi dari Philips Sekuritas. Nama aplikasinya adalah Poems ID. Aplikasi Poems ID, nanti tinggal masuk di menu Pro Bonds. Buat pemirsa yang sudah menjadi investor atau nasabah di tempat kami, nanti tinggal login menggunakan aplikasi tersebut. Untuk teman-teman yang belum, tinggal nanti membuka rekening aja di Poems di Philips Sekuritas. Prosesnya full online, jadi tidak perlu datang ke kantor. Tapi kalau teman-teman ingin datang ke kantor untuk menambah wawasan konsultasi juga diperbolehkan. Setelah nanti login, nanti teman-teman bisa masuk di dalam menunya kami khusus untuk obligasi, yaitu di menu Probon, di mana di sana nanti ada list SBN yang saat ini sedang rilis. Nah, saat ini yang sedang rilis adalah ST014 seri T2 dan seri T+. Nanti teman-teman bisa memilih kira-kira mana yang sesuai dengan profil resikonya, mau yang tenor 2 tahun atau 4 tahun. Kemudian setelah itu nanti teman-teman tinggal pilih dan masukkan nominal yang ingin dibeli. Nah, minimal pembeliannya adalah 1 juta berlaku kelipatan. Kemudian nanti di mana di sana akan ada nomor billingnya dan teman-teman tinggal melakukan pembayaran melalui nomor billing itu. Dan nanti di tanggal 23 April ST014 itu akan masuk di portofolio investasinya teman-teman, dan teman-teman bisa pantau ST yang ada di aplikasi kami, dan setiap bulannya ketika nanti teman-teman terima kupon itu di aplikasi akan ada notifikasi dan kita bisa melihat uang kita dan kita bisa tarik langsung ke dalam rekening pribadi kita. Poems ID ya? Iya. Ini aku udah download nih, Mas. Barusan banget, Mas. Keren banget temen gue. Oh iya, aku kan penasaran. Jangan cuma download, beneran tapi eksekusi ya. Ya, besok ya. Saya dukung. Mas, tapi ada nggak sih perbedaan prosesornya untuk ST pembelian ya? ST14 T2 sama ST14 T4 nih. Ada nggak sih perbedaannya? Perbedaannya tidak ada, Mbak. Cara pembeliannya sama ya. Masuk di menu Pro Bonds tadi, masukkan nominal, kemudian ada kode billing, tinggal pembayaran. Perbedaannya hanya di tenornya aja ya. Kalau T2 adalah jatuh temponya 2 tahun, early redemptionnya tadi setengah periode berarti 1 tahun. Kalau T+4 berarti tadi jatuh temponya adalah 4 tahun, kemudian boleh di early redemption 50% setelah 2 tahun, seperti itu. Oh, jadi sama ya untuk prosedurnya tuh sama untuk T2 ataupun T4 gitu, Mas Eko ya. Tidak ada perbedaannya ya berarti ya. Oke. Tapi keunggulan membeli ST14 ini dibandingkan instrumen investasi lainnya apa, Mas? Keunggulannya kalau dibanding dengan instrumen yang lain, tentunya kita bisa melihat kondisi saat ini ya, Mas, kondisi ekonomi saat ini yang bisa dibilang cukup fluktuatif. Bahkan 2 hari yang lalu sempat ramai itu benar. Ada saham yang turunnya hampir 5% dan sempat diberhentikan 30 menit, dan itu menjadi kebingungan beberapa investor. Nah, dengan hadirnya ST 014 ini menjadi salah satu alternatif tentunya ya bagi investor, di mana ST14 ini memberikan beberapa keuntungan yang menarik untuk diperhatikan. Yang pertama dari sisi keamanan, tentunya cukup aman karena dijamin oleh negara, diatur oleh undang-undang yang berlaku di dalam SBN ini. Kemudian yang kedua dari tingkat returnnya juga cukup tinggi ya, untuk yang T2 itu 6,5 dan juga untuk T4 itu 6,6. Nah, selain itu juga pemerintah ini cukup baik ya. Jadi kalau dibanding dengan yang instrumen yang lain di deposito itu rata-rata bunganya itu 2-3% per tahunnya yang dijamin oleh LPS. Jadi ST ini lebih tinggi tadi 6,5 sampai 6,6, dan juga ditambah lagi kalau untuk ST ini pajaknya lebih murah, Mas.
Oh, pajaknya lebih murah. 10%, sedangkan kalau kita taruh di instrumen yang hampir mirip di deposito itu pajaknya 20%, dan ini menarik ya buat kita semua. Beda. Iya, dan kelebihannya lagi nanti kalau teman-teman beli melalui kami itu bisa 24 jam, Mas. Oke. Jadi tidak hanya di hari kerja, misal di hari Senin sampai Jumat, tapi kalau buat teman-teman yang sibuk atau pas malam-malam lagi gabut bisa scroll-scroll itu bisa beli. Oh, 24 jam ya, Mas? 24 jam. Tuh, habis sahur gitu-gitu bisa ya, Mas ya? Bisa. Jadi kapan aja deh gitu ya. Iya, jadi nanti bisa pesan di aplikasi Poems ID 24 jam prosesnya, di weekend pun ataupun di hari libur bisa. Jadi buat teman-teman yang sibuk kerja atau sedang perjalanan mudik bahkan itu bisa melakukan pembelian ST014 ini. Oke. Jadi sangat mudah untuk transaksinya juga ya, Mas Eko ya. Tapi ada layanan tambahan nggak nih? Mungkin untuk mereka investor dari ST14, ya mungkin konsul-konsul. Vera katanya mau juga ya. Boleh. Atau kan kayak fitur pengingat pembayaran imbalan gitu, ada nggak sih? Iya, yang pertama terkait dengan fitur notifikasi. Nah, notifikasinya kami ada yang pertama notifikasi untuk kupon yang diterima setiap bulannya. Nah, itu biasanya kita ada notifikasi bahwa kuponnya sudah diterima dan masuk ke dalam rekening investasinya. Kemudian yang kedua terkait dengan waktu early redemption, biasanya kita juga ada notifikasi bahwa sebentar lagi akan ada periode early redemption. Dan untuk early redemptionnya investor yang membeli lewat Philips Sekuritas nanti cukup instruksi early redemption di aplikasi, Mas. Jadi tidak perlu datang ke kantor cabang ataupun ke kantor perwakilan kami terdekat. Jadi cukup lewat aplikasi, malam pun bisa. Jadi cukup mempermudah untuk itu. Gitu, Mas. Full online ya. Jadi bisa di mana aja tadi kayak yang Mas Eko sudah sampaikan juga, Jakadara. Jadi mau kamu lagi di jalan atau dimanapun itu juga bisa ya. Tapi ini Kak, kalau misalkan nih Jakadara gitu ingin tahu lebih lanjut mengenai ST14 ini, di mana sih Jakadara bisa mendapatkan informasi yang lengkap dan terpercaya tentunya? Iya, yang pertama teman-teman bisa datang offline ya ke kantor kami di Jalan Slamet Riyadi nomor 302 sampai dengan 304. Ataupun untuk teman-teman yang sekiranya belum bisa datang, informasinya ada di sosial media kami, baik itu di Instagramnya adalah Talk to Philip ya. Talk to Philip. Di mana di sana juga ada informasi, kemudian di akun X kami dan juga di YouTube kami informasinya cukup lengkap. Jadi teman-teman bisa berkunjung secara offline maupun teman-teman bisa mendapat informasi dari sosial media kami. Ya. Jadi buat kamu yang trust isuan nih Jakadara, mau offline juga bisa, udah langsung aja ke alamatnya gitu kan, deket juga. Mungkin yang orang Solo apalagi kan deket cuma di situ sama Triadi kan ya Kak ya. Iya, benar. Langsung aja Google Maps, ntar juga ketemu tempatnya Jakadara. Terima kasih untuk mas-mas semua tentunya untuk ngobrol pagi ini ya tentang ST14 ini, tapi closing statement dulu ya. Ini baik dari Mas Ismail, Mas Dika dan juga Mas Eko. Ini pesan tentunya untuk Jakadara buat ini biar semakin yakin berinvestasi di ST14. Ini gimana nih Mas? Silakan. Dari saya dulu aja ya. Boleh. Nah, jadi kalau pesan saya buat Jakadara sekalian, jangan ragu untuk investasi. Jadi kayaknya kalau kita sekarang nabung itu kan kegerus biaya admin atau biar gak kegerus, silahkan simpan uang dingin kalian investasi dan investasinya kalau bisa disugok pemerintah karena ya dengan sedikit keuntungan tadi aman, terus kemudian insya Allah tidak ada kerugian. Selain itu halal. Nah, halal tuh yang di highlight. Udah, statement itu udah. Oke. Mas Ismail mungkin? Kalau dari saya mungkin buat Jakadara sekalian ya, THR-nya jangan dihabisin dulu. Spending, belanja tetap, tapi investasi harus ya. ST14 boleh jadi salah satu pilihan, imbal hasil menggiurkan, terus risiko rendah, dan ikut berkontribusi dalam pembangunan nasional. Nah, itu dia. Nah, last but not least nih Mas Eko nih. Silakan Mas. Iya, jadi ST014 ini salah satu alternatif yang menarik ya untuk saat ini dengan kondisi saat ini, dan ini menjadi salah satu alternatif pilihan untuk kita mendapatkan passive income. Nah, ada satu tagline kami namanya duit yang kerja. Jadi kalau di negara maju itu
uangnya yang kerja, Oke. Orangnya santai-santai. Tapi kalau di negara sebelah gitu, nah itu kebanyakan orangnya sibuk kerja tapi uangnya diem aja. Nah dengan adanya ST014 ini kita bisa memanfaatkan bahwa duitnya yang kerja, jadi setiap bulan kita bisa terima kuponnya setiap bulan sebagai salah satu passive income kita, dan penawaran ST014 ini ada waktu terbatasnya buat teman-teman semuanya, jadi sampai dengan tanggal 16 April. Jadi buat teman-teman jangan sampai ketinggalan dan belinya nanti jangan mepet-mepet karena kuotanya juga terbatas gitu ya. Jadi buat teman-teman semuanya silahkan jika tertarik dengan investasi yang menarik tapi dengan waktunya yang sebenarnya nggak panjang gitu. Jadi kalau kamu pengen punya masa depan yang bisa bilang ongkang-ongkang ya. Benar. Boleh banget deh jangan ada dicoba untuk kamu beli ini tadi. Berinvestasi di ST14 ya. Betul. Oke. Dan tentunya terima kasih Mas Ismail, Mas Dika dan juga Mas Eko untuk waktunya pagi ini, sudah memberikan banyak insight juga untuk Jakadara yang mau berinvestasi. Semoga tahun 2025 yang ada wishlist ya, aku ingin mencoba investasi bisa terwujud dengan ST14 ya. Betul. Terima kasih. Sehat-sehat Mas-mas semuanya. Ketemu lagi mungkin kapan-kapan kali ya. Oke. Baik, terima kasih ya Mas-mas semua ya. Terima kasih juga buat kamu Jakadara udah stay tune barengan sama DVD dari tadi jam 7 sampai sekarang jam 10. Betul, dan sorry Jakadara kalau misalnya ada lagu-lagu yang belum sempat kita puterin ya. Tenang aja, mohon maaf. Kita mohon maaf sekali. Betul. Besok kita ketemu lagi. Jamnya sama ya, Fer ya? Iya, di jam 7 sampai jam 10. Ya udah deh kalau gitu. Kita pamit undur suara ya Jakadara. But don't go anywhere. Stay tuned with us On the BTPN Radio. Your hits and favorite station. Bye.